kinetik. Energi yang terdapat di alam memiliki berbagai bentuk, di antaranya energi mekanik, energi cahaya, energi kimia, energi listrik, energi magnet, energi panas atau kalor. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda karena ketinggiannya terhadap bidang datar tertentu. Buah kelapa pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial. Energi listrik adalah energi yang dimiliki benda karena adanya muatan listrik. Pada saat ini, energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia adalah energi listrik, karena paling mudah diubah ke bentuk energi lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk penerangan, radio komunikasi, penyengat serangga elektronik, memasak, dan lain-lain. Energi cahaya berasal dari benda yang memancarkan cahaya. Energi panas atau kalor adalah energi yang dihasilkan dari gerakan partikel-partikel penyusun suatu benda. Makin cepat gerakan partikel-partikelnya, maka makin besar energinya. Tumbukan dan gesekan bisa menghasilkan energi kalor karena dapat menyebabkan partikel-partikel benda di daerah yang bersentuhan bergerak lebih cepat.
Energi bumi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel dalam satu medium dari sebuah sumber bumi. Apa yang dimaksud dengan konversi energi? Konversi energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Sedangkan alat atau benda yang melakukan konversi energi disebut konverter energi. Salah satu contoh konverter energi adalah dinamo sepeda. Alat ini mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang dapat menyalakan lampu sepeda. Contoh konversi energi. Telepon kaleng. Kedengeran nggak? Suaraku udah kedengeran belum? Saya sudah ngomong nih. Gimana suaranya di situ? Telepon rumah. Halo, kamu ada di mana? Aku sedang ada di rumah. Kamu udah ngerjain PR? Telepon genggam. Aku sekarang ada di luar negeri. Di sini udah malam loh. Setrika. Pengering rambut. Baterai. Mobil mainan. Motor bakar. Satuan energi dalam sistem satuan internasional adalah Joule, disingkat J. 1 kJ sama dengan 1 kilojoule, sama dengan 1000 joule. Nama Joule dipilih untuk menghargai Jean Prescott Joule 1816-1869, seorang ilmuwan Inggris yang terkenal dalam penelitiannya mengenai konsep panas dan energi. Satuan energi lain adalah Earth,
kalori, kWh, atau kilowatt hour. Satuan kWh biasanya digunakan untuk menyatakan besar energi listrik. 1 kWh sama dengan 1 kilowatt dikali 1 hour, sama dengan 1000 watt dikali 3600 sekon, sama dengan 3.600.000 watt sekon, sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 watt sekon, sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule per sekon, sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule. Satuan kalori untuk menyatakan energi kimia. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Besar energi kimia yang terkandung dalam makanan biasanya dalam satuan ribuan. Misalnya, energi yang dikandung susu dalam kotak ini besarnya adalah 180.000 kalori. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Bahan bakar minyak, batu bara, dan gas merupakan sumber energi kimia yang banyak digunakan manusia. Sumber energi ini termasuk tidak dapat diperbaharui, sebab jumlahnya terbatas dan diperkirakan tidak lama lagi akan habis. Karena itu, para ahli mencoba mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan energi yang dapat diperbaharui? Energi yang dapat diperbarui adalah
energi dari sumber yang tidak habis terpakai. Aliran air yang deras merupakan sumber energi yang sangat besar. Dengan menggunakan generator, energi air ini dapat diubah menjadi energi listrik. Hembusan angin yang kencang dapat menimbulkan energi kinetik yang besar. Zaman dahulu, energi angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar. Energi angin juga digunakan untuk memutar kincir angin di daerah-daerah tertentu, seperti di Belanda. Cahaya matahari atau surya dapat diubah menjadi energi panas dan energi listrik. Dengan menggunakan kaca pembesar, sinar matahari difokuskan sehingga dapat membakar kayu atau kertas. Energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial penting untuk dipelajari lebih jauh karena berguna dalam mempelajari gerak benda. Besar energi kinetik suatu benda tergantung pada kecepatan benda itu. Energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2 dengan M massa, V kecepatan. Jenis energi potensial diantaranya adalah energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang datar, misalnya lantai atau tanah. Energi potensial pegas adalah energi yang terdapat pada benda-benda yang memiliki sifat elastis, misalnya karet pegas dan busur panah. Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa penjumlahan energi potensial dan energi kinetik selalu konstan. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku hanya pada keadaan tertentu, misalnya ketika tidak ada gaya gesek dalam ruang hampa. Saat benda bergerak ke atas, energi potensial makin besar karena ketinggian H bertambah. Karena energi mekanik selalu tetap, maka energi kinetik makin kecil. Saat benda bergerak ke bawah, energi potensial makin kecil karena ketinggian H berkurang. Karena energi mekanik selalu tetap, energi kinetik makin besar.
Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka energi mekanik benda selalu konstan. Tapi, jika dikenai gaya, misalnya gaya gesekan, maka energi mekanik akan berkurang. Hal ini karena gaya gesekan pada permukaan benda menyebabkan kecepatan benda berkurang. Akibatnya, energi kinetik berkurang. Demikian pula, energi potensial berkurang karena benda lama-lama berhenti bergerak sehingga ketinggiannya berkurang. Berkurangnya energi mekanik bukan berarti ada energi yang hilang, melainkan berubah menjadi energi panas. Itu sebabnya, jika diukur dengan ketelitian tinggi, akan didapati kenaikan suhu pada bandul setelah bandul berada dalam keadaan diam.